This place is a very nice place. Ya, tempat ini sangat bagus. It's a good, clean air. Iya, udaranya juga bersih. Now today we will spend all day together studying Amil. Yeah. Not Amil, the premium. Iya, hari ini kita akan habiskan waktu untuk belajar tentang Amil, Primil, Pramillennium, And Pramillennium. also we will study on dispensationalism. Iya, dan kita juga akan belajar tentang dispensasi. So it's very complicated, but I will try to make it easy for you. Iya, memang ini tidak mudah, tapi saya akan berusaha untuk menyederhanakannya. Okay, don't just relax, and I will make it so simple so that you can enjoy. Ya, saya akan menyampaikan dengan cara yang sederhana, santai saja. Okay, now this time, would you write down? Iya, saat ini historical premium. ya, sejarah Pramil. It's better for them to use their notes because we are making a chart over this side, not like that. Make a Oh, itu mungkin dalam bukunya, mungkin karena ini kita akan menggambar grafik, mungkin bukunya dimiringin aja. Iya, seperti Bapak ini. Agak miring. Catatannya? make note like this, side, not like that. Tell them. Iya. Tolong ini, karena ini akan menggambar grafik, jadi menggambarnya seperti ini aja posisi bukunya, bukan seperti ini. Ya, seperti ini. Draw this line like that. Iya, tolong bikin garis pada mulanya. Always when I say make a circle like that. And John 1:1. Yohanes 1 ayat 1. Also you say in the beginning. Ya, pada mulanya. Genesis 1:1. Kejadian 1 ayat 1. Okay. There are two in the beginning. Ya, di sini kita melihat ada dua, ini kata pada mulanya. In the Bible, there are two in the beginning. Dalam Alkitab kita menemukan ada dua kata pada mulanya. But these two in the beginnings are different in the beginning. Ya, tetapi keduanya ini berbeda satu dengan yang lain. How different? Iya. Apa yang berbeda di antara kedua? Pada mulanya dalam Yohanes 1 ayat 1 dan pada mulanya di dalam Kejadian 1 ayat 1. This first one, John 1:1 is about Jesus' existence. Jesus exists. Iya, Yohanes 1 ayat 1 ini berbicara tentang keberadaan Yesus Kristus. So that's a original in the beginning. Okay? Original because that the existence of Jesus. Iya, jadi ini adalah asli atau keberadaan Yesus pada mulanya. Next in the beginning is God created something. Iya, pada mulanya di dalam Kejadian 1 ayat 1 ini menunjuk kepada Allah menciptakan sesuatu. So which in the beginning is the far original? Which one is it? Iya, jadi manakah di antara kedua pada mulanya ini yang bisa dikatakan menunjuk kepada kekekalan? Jadi ini pada mulanya ini dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 1 ini sebenarnya berbeda. Ini Yohanes 1 ayat 1 menunjuk kepada keberadaan Yesus Kristus. Artinya Yesus sudah ada dalam kekekalan. Ini jadi walaupun dikatakan pada mulanya, ini sebenarnya nggak ada mulanya. Ini menunjukkan keberadaan Yesus Kristus bahwa dia tidak ada mulanya, itu artinya. Tetapi pada mulanya di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu ada mulanya. Itu artinya awal. Iya, Allah menciptakan dunia ini seperti itu. Jadi ini berbeda walaupun sama kata pada mulanya, tetapi artinya berbeda. Ini menunjuk kepada kekekalan Yohanes 1 ayat 1, tapi ini menunjukkan kepada permulaan sesuatu, yaitu ketika dunia ini diciptakan oleh Allah.
Seperti itu maksudnya. Now, in this time, he created heavens and earth. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 1, Allah menciptakan langit dan bumi. So he created heavens, three heavens. Iya, jadi dalam Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia itu dikatakan langit, tetapi dalam bahasa Inggris itu menunjuk kepada plural, bukan singular. Jadi itu artinya lebih daripada satu langit, atau bisa dikatakan surga. Iya, dalam bahasa Inggris itu jamak ya, bukan tunggal. Tapi dalam bahasa Indonesia itu kita kurang jelas ya, karena itu cuma dikatakan langit. Tapi kalau dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan heavens, yaitu menunjuk kepada plural atau jamak. Jadi ada lebih dari satu. Langit ada tiga tingkatan. Explain this one to them. Iya, jadi ini adalah surga tingkatan pertama, bumi ini. Dan yang kedua, ini adalah surga tingkatan yang kedua, itu menunjuk kepada galaksi, ini tempat di mana bintang berada. Dan surga yang ketiga, Paradise. ini menunjuk kepada Firdaus atau tahta Allah. Write down. Iya, ini yang pertama, surga tingkatan pertama, ini adalah bumi ini. Tempat kita tinggal, bumi ini. Atmosfer. Surga tingkatan kedua atau langit tingkatan kedua itu adalah galaksi. Dan surga tingkatan ketiga itu adalah Firdaus. You, 2 Corinthians. 2 Korintus 12, 2 Korintus 12 verses 4, Ayat 2 and 4, 2 and 4. ayat 2 dan 4. Let them open their Bible. Ya, mari kita membuka 2 Korintus pasal 12 ayat 2 dan 4 yang menjelaskan tentang Firdaus. Explain them. Paul went up there. Let everyone open Bible. They have to look at it. Ya, mari kita membuka 2 Korintus pasal 12 ayat 2. I'm asking them to open the Bible. 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 4. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4, saya akan bacakan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Iya, jadi kita menemukan di sini dalam ayat 2 tingkat yang ketiga dari surga. Dan dalam ayat keempat juga di sini dikatakan Firdaus. Ini adalah pengalaman Paulus ketika dia diangkat oleh Allah ke Firdaus. Let them underline the third heaven in verse 2 and underline the paradise in verse 4. Ya, jadi tolong garis bawahi tingkat yang ketiga dari surga dalam ayat 2 dan Firdaus dalam ayat 4. Tolong garis bawahi dalam Alkitab Saudara. So God created these three. Jadi Allah menciptakan ketiga tingkatan surga. And also, He created angels. He put down angels. Iya, dan Allah juga menciptakan malaikat. All of angels. Kejatuhan malaikat. Kejatuhan malaikat. After the fall of angels, God kicked the angels from the third heaven, and it came throughout to this first and second heaven. Ya, setelah kejatuhan malaikat, Allah melemparkan mereka ke surga tingkatan pertama yaitu bumi ini dan tingkatan kedua. Iya. Jadi setelah kejatuhan malaikat, Allah mencapakan mereka ke bumi ini dan ke surga tingkat kedua atau galaksi. So as a result, it became darkness. Ya, sebagai hasilnya
sehingga dunia ini menjadi gelap. Kegelapan. And you open Bible, chapter 1, Genesis, Ya, Kejadian pasal 1. verse 2. Mari kita buka Kejadian pasal 1 ayat 2. Read it. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. You see, between verse 1 and verse 2 here, okay? In verse 2 it said darkness already. That means that between these verses, between this verse here, already fallen. Iya. Fallen occurred. Jadi di sela-sela Kejadian 1 ayat 2, iya, di antara ini Kejadian 1 dan Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2, disinilah kejatuhan malaikat. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 1, di sela-sela Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2, ini disinilah kejatuhan malaikat. So between this verse 1 to verse 2, there is a long time gap. Jadi di antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 ini ada renggang waktu yang sangat panjang. Bible just explained something happened between verse 1 and verse 2, but we don't know what had happened. Okay, by the time, big time there. Iya, Alkitab hanya menjelaskan sesuatu yang terjadi dalam Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2, tetapi kita tidak tahu itu jarak waktunya atau renggang waktunya berapa lama. Yeah, one thing that we know Satan and his followers have fallen because of the fallen darkness. Ya, jadi satu hal yang kita tahu bahwa iblis jatuh, dan karena itu disebabkan kejatuhan iblis ini dunia menjadi gelap. So theologians call this long period of gap period called gap theory. Jadi para teolog mengatakan renggang waktu di antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 ini gap theory. Teori renggang waktu. Creation of Adam. Penciptaan Adam. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Dan Kejadian 2 ayat 7. Penciptaan Adam itu Kejadian 1 ayat 26 dan 27, dan juga Kejadian 2 ayat 7. See, we can see that, by Genesis, sequence here. Verse 2 here, after that, verse 26, 27, 27, creation of Adam. Ya, jadi kita bisa melihat urutan penciptaan di sini, yaitu setelah dunia ini gelap, Adam diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, dan juga Kejadian 2 ayat 7. Kekekalan. Kejatuhan Adam. Kejadian 3 ayat 5, 6. Kejatuhan Adam itu Kejadian 3 ayat 5 dan 6. Fall of Adam, after the fall, God put Adam into this time world, time. This is, he lived in eternal world, okay? But by the fall of Adam, God put him down to time world. Okay? You put down time world. Setelah Adam jatuh dalam dosa, dia mulai masuk dalam dunia
waktu. Jadi artinya sebelum Adam jatuh dalam dosa, waktu itu dia bisa hidup dalam kekekalan. Tetapi sejak dia jatuh dalam dosa, dia mulai masuk dalam waktu atau masa waktu. Artinya dia mulai ada umur dan terus usia seperti itu. Waktu, iya. You see, Adam used to live eternally. Adam sebelumnya hidup dalam kekekalan sebelum dia jatuh dalam dosa, But after the fall, tetapi setelah kejatuhannya, Adam, God put him down to this time world. He began to gain age. iya, jadi Allah menempatkan dia dalam urutan waktu sehingga dia mulai ada usia. Would you write that down? He began to gain age. Iya, jadi Adam mulai ini masuk dalam usia, memiliki usia. 1 year old, 2 years old, 1 tahun, 2 tahun, 3 years old, 3 tahun. and he died at what age did he die? Dan Adam meninggal pada usia berapa? 900 years. 900 years. No. Eh? You open Genesis chapter 5. Iya, tolong buka Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5, Read through verse 3, mulai ayat 3 4, 5. Read it. sampai 5. You read it. Iya, saya akan bacakan Kejadian pasal 5 ayat 3 sampai 5. Verse 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. How many? 930 years old. 900. 30 years old. 930 tahun. Adam meninggal pada usia 930 tahun. Can you see? Because of the fall. Because of the fall, now God put him into time, and start to gain age. Ya, jadi kita bisa melihat di sini setelah Adam jatuh dalam dosa, dia mulai memiliki usia dan dia meninggal usia 930 tahun. This one tells us gaining age, like you and me, is the sign of God's curse. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kita memiliki usia ini adalah tanda daripada kutuk. Kutuk. Okay. Now we are living in this limited time here. Time world. Ya, saat ini kita hidup dalam waktu tertentu atau waktu yang terbatas di dunia ini. Later, Jesus came to us to give us the eternal life back. Tetapi kemudian Yesus datang ke dunia ini dan memberikan kepada kita hidup yang kekal, mengembalikan kita kepada hidup yang kekal. Now, after we die, Sekarang, we will go back to eternal life. ya, setelah kita meninggal secara jasmani, kita akan kembali kepada kekekalan. That's why we say, Jesus, thank you. Itu sebabnya kita mengatakan kepada Yesus, terima kasih Tuhan. Amen? Yeah. See, living in this world with the time world, that's not good world, that's the curse. That's Ya, the curse. tinggal di dunia ini dengan masa waktu seperti ini adalah tanda daripada kutuk. It's a temporal world, very temporal. Ini adalah dunia ini adalah sementara waktu. Here in chapter 5, there are 10 people in the Genesis chapter 5 here. In Genesis chapter 5, there are 10 people's name there. Ya, dalam Kejadian pasal 5 ini kita menemukan 10 nama orang di sini. From Adam to Noah. Dari Adam sampai Nuh.
Would you open chapter 5 again? Ya, mari kita buka kitab kita dalam Kejadian pasal 5. Everybody open your Bible. Ya, Please. mari kita buka kitab kita dalam Kejadian pasal 5. If you don't open your Bible, you cannot study. Ya, jika saudara tidak membuka kitab, saudara tidak bisa belajar dengan baik. Now, everybody open your Bible? Ya, semua sudah buka kitab ya. Okay, good. In chapter 5, Ya, dalam pasal 5, chapter 5, would you find out 10 people's name? ya tolong mencari nama 10 orang di sini dalam Kejadian pasal 5 ini. What you should do, you circle Adam first. Ya, jadi tolong pertama melingkari nama Adam, dari Adam, dimulai dari Adam. You have to make your Bible dirty. Ya, saudara harus membuat kita saudara kotor, Make your Bible dirty. buat saudara kitab kotor. Okay? You circle Adam there. Ya, tolong melingkari Adam. You find Adam there? Ya, dan menemukan Adam ya. Who is the next? Ya, setelah Adam, Set. You circle Seth. Ya, tolong melingkari Set. You look at that first, you say Adam, and verse 5. Dan ayat 5, What age did he die? ya, Adam meninggal pada usia berapa? Ya, You underline that. ya, garis bawahi 930. 930 tahun. And you in verse 6 you circle Seth. Ya, dalam ayat 6 lingkari Set. You circle it now. Ya, sudah melingkari. And verse 8, Dan ayat 8, what age did he die? Set meninggal pada usia berapa? 9, 12, right? Ya, 912 tahun. And verse 9, Dan ayat 9, whose name is there? kita menemukan nama siapa? Enos. Enos. And verse Enos. And verse 11, Dan ayat 11, how old? Enos meninggal pada usia berapa? 9, Ya, 905 tahun. 905 tahun. And verse 12, Ayat 12, and circle Kenan. ya, lingkari Kenan. And verse 14, Dan ayat 14, how old? dia meninggal pada usia berapa? 900. Ya, 910 tahun. And verse 15, Ayat 15, Mahalalel. Mahalalel. Circle it. Ya, lingkari Mahalalel. And verse 17, Dan ayat 17, how old? dia meninggal pada usia berapa? Iya, 895 tahun. Okay. And verse 18, Dan ayat 18, Yared. Yared. Lingkari Yared. And verse 20, Dan ayat 20, 962. ya, Yared meninggal pada umur 962 tahun. And verse 21, Ayat 21, Enoch. Henok. Okay, good. To verse 23, Ya, ayat 23, 305. dia meninggal pada usia Enoch raptured. 365 tahun. Dan sesudah itu ia terangkat ke surga. And verse 25, Dan ayat 25, Buddha ya, Metusalah. And verse 27, Ayat 27, iya, dia meninggal pada umur 969 tahun. and verse 28, Dan ayat 28, Lamech. Lamek. Verse 31, Ayat 31, iya, dia meninggal pada umur 777 tahun. and verse 29, Dan ayat 29, Nuh. Nuh. Noah. Noah. Verse Nuh. 29. Ayat 29.
Would you count how many people? Iya. Ada berapa orang semua dari Adam sampai Nuh? 10 Iya. people. Ya, ada 10 orang. Then tell me about how long they lived. Iya. Berapa lama kira-kira mereka hidup di dunia ini? Kalau kita melihat 10 orang ini. They lived around 1,000 years. Iya, mereka hidup sekitar 1000 tahun. Kurang lebih 1000 tahun. About Kurang dari 1000 tahun. 1,000 years. Iya, sekitar 1000 tahun. You know, they used to live eternally. Iya, Adam sebelumnya hidup dalam kekekalan sebelum dia jatuh dalam dosa. But because of the fall of Adam, Tetapi setelah dia jatuh dalam dosa, people began to live around 1,000 years. iya, umur manusia hanya sampai 1000 tahun. Okay? Here, this is Adam here. We come here, lady. Put down Enoch. Henok. Give me a Bible verse where Enoch name is. Iya. Di mana ini kita temukan Henok, nama Henok? Ayat berapa? Verse 21. Verse 21. 21. Iya, ayat 21. Would you find out how many generations Enoch from Adam? Iya, ada berapa generasi dari Adam sampai Henok? You look at your Bible. Iya, kalau lihat Alkitab, tolong Adam is the first generation. Adam adalah generasi yang pertama, Second, Seth is yang second kedua adalah Set. And then count how many generations. Iya, jadi sampai Henok ada berapa generasi? 7 generation, 7. 7. 7? Yeah, right. Put down. Iya, benar, 7 generasi. You see, we study Bible together. It's fun, isn't it? Iya. Ya, sungguh menarik kalau kita belajar Alkitab bersama-sama seperti ini. If you are not open, if you don't open your Bible, no fun at all. Iya, jika saudara tidak membuka Alkitab, ya kurang menarik. You teach your people like this. Ya, jadi saudara juga bisa mengajar jemaah saudara seperti ini, seperti saya mengajar di sini. Then next is Noah. Ya, selanjutnya Nuh. Nuh. Where Noah's name comes? Iya, ayat berapa? Chapter 5, verse 29 ya. 29. 29 and 30 there. Iya, ayat 29 dan 30. And then tell me how many generations from Adam to Noah. Jadi ada berapa generasi dari Adam sampai Nuh? 10 generation. 10 generasi. Fall of Noah. No. Flood. Iya, air bah. Noah's flood. Air bah. Air bah ini terjadi pada masa Nuh. When we tell me at what age Noah, how old the Noah was when flood. Ya, berapakah usia Nuh ketika air bah terjadi? 500 years. No. Bukan? You are pastors.
Tell me. Say what I say. Iya, ini kalian adalah pendeta. Ya coba dicari lagi berapa usia Nuh ketika air bah terjadi? 600. 600 years. 600? How you know that? Iya, bagaimana Bapak bisa tahu bahwa itu 600 tahun? Kejadian 7 ayat 11, Genesis 7 verse 11. Kejadian 7 ayat 11? Genesis 7 verse 6 and 11. Iya, benar. Kejadian pasal 7 ayat 6 dan 11. 6 and 11. Kejadian 7 ayat 6 dan 11. 600 tahun. Would you read it? Would you read 6? Ya, saya akan bacakan ayat 6 dan 11. Kejadian 7 ayat 6 dan 11. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Say 600 years. Ya, 600 tahun. As we look at chapter 5, Ya, sebagaimana kita melihat kejadian pasal 5, as we look at chapter 5, this Enoch was born when Adam was 6 to 2 years old. ya, Henok lahir ketika Adam berumur 622 tahun. Henok lahir pada waktu Adam berumur 622 tahun. And also, Noah was born this after. Dan Nuh lahir setelah 1056 tahun setelah Adam, after Adam? Ya, setelah Adam. You should know that. Ya, 1056 tahun. Then tell me, when flood? Ya, kapan air bah terjadi? Tahun berapa? Kapan kira-kira air bah terjadi? 1030. Tidak. When Noah was 600 years old. So it should be 1656. Ya, itu tahun 1656. Saya pikir bukan tahun ya. 1656 tahun setelah Adam. From Adam. Ya, dari kejatuhan Adam. 1656 tahun. Ya, air bah terjadi. Setelah kejatuhan Adam. Ya, dari kejatuhan Adam sekitar 1656 tahun kemudian terjadilah air bah. Iya. After the flood. Ya, setelah air bah. After the flood. Shem. Sem. Ham dan Yafet. Genesis 10 verse 1. Kejadian 10 ayat 1.
Kejadian 10 ayat 1. After the flood, Setelah air bah, Noah's three sons. ketiga anak Nuh yaitu Sem, Ham dan Yafet. Now here, Shem. You open your Bible. Chapter 11. Mari kita buka Alkitab dalam Kejadian pasal 11. Verses 10. Kejadian 11 ayat 10. Everybody open your Bible, please. Ya, mari kita semua buka Alkitab Kejadian 11 ayat 10. Ya, kita akan melingkari nama-nama yang kita temukan dalam ayat-ayat ini. And you circle in verse 10, Shem. Ya, dalam ayat 10 lingkari nama Sem. You circle that. Sudah melingkari? And verse 10 again, Arphaxad. Dan setelah Sem, Arphaxad. Lingkari Arphaxad. Arphaxad. And verse 12, Dan ayat 12, Shelah. Selah. You know, and Abel, verse 14. Dan ayat 14, Eber. Lingkari Eber. And verse 17, Ayat 17, Pelek. Pelek. Ya, lingkari Pelek. And verse 18, Ayat 18, Lu. Verse Rehu. Ya, lingkari Rehu. And verse 20, Dan ayat 20, Suruk. Seruk. And verse 22, Ayat 22, Nahor. Nahor. Verse 24, Ayat 24, Terah. Terah. And verse 26, Dan ayat 26, Abram. Abram. So how many people? Ya, ada berapa orang semuanya? Nine. 9. Okay. Ya, 9 orang. Berapa? How many people? 10, 10. They say 10. 9. 9. 9. 9, bukan 10. 9. Coba dihitung sekali lagi, Pak. Oh, sama Abraham. 10. Dari Sem sampai Abraham 10. They say 10, sir. Some say 10, some say 9. No. It's a 9. Iya, yang benar adalah 9 orang. Put down Abraham. Abraham, You put down Genesis. Kejadian, Genesis 11. Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai 26. Kejadian 11 ayat 20, ayat 10 sampai 26. So Abraham is 10 generations from Noah. Jadi Abraham itu adalah generasi yang ke-10 dari Nuh. 10 generations. Ya, iya, dia generasi yang ke-10, 10 generasi. Kita sudah belajar tentang eskatologi atau akhir zaman.
Sekiranya pengajaran ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi sebagaimana tugas dan panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya mandat untuk mengajar mereka sesuai dengan pengajaran yang baru kita dengar tadi. Saya yakin dan percaya akan ada banyak jiwa yang datang pada Tuhan dan hidup kita akan semakin diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.